ada beberapa posisi dan kondisi sholat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian sampai haram dan membatalkannya? Wallahu alam. Bisa jadi sampai batas haram, tapi bisa jadi hanya sampai batas makruh. Tapi yang jelas sebaiknya beberapa perkara ini mari kita singkiri. Mari kita singkirkan, kita jauhi dari perbuatan sholat kita, agar sholat kita yang kita inginkan sempurna itu mendekati kesitulah kita mengamalkannya. Meskipun hadirin kita tidak perlu juga untuk memaksakan diri sempurna, karena nanti setan akan masuk sehingga menjadi perasaan was-was kalau kita ingin memaksakan kesempurnaan dalam sholat kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 144, Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya posisinya menjadi subjek atau fa'il, maka ini menjadi rofa. Ini bagi yang ingin belajar nahwunya. Anis sofan fi shalah wa softa fi shalah kama dzakarna huma. Rasulullah melarang kita untuk sofan di dalam sholat dan untuk sofat di dalam sholat. Dua perkara ini sudah aku terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, yang sekarang yang dilarang oleh Rasul, yang pertama itu adalah anil iq'a'u. Jadi bahasanya agak susah, Pak. Anil iq'a' gitu loh. Apa iq'a' itu hadirin? Iq'a' itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala begini. Kita sholat, kemudian kita memakai selimut. Nah kemudian selimut itu kita bentangkan sehingga tangan kita berada di dalam selimut itu, Pak. Kemudian pada saat kita sujud, selimut itu menutupi kita, atau selendang itu menutupi kedua tangan kita. Macam kita laki-laki seperti halnya perempuan yang tertutup semuanya, itu yang dinamakan iq'a', dan itu dilarang. Rasulullah melarangnya untuk memakai seperti itu. Kenapa? Karena yang seperti itu menyerupai rohib-rohib Yahudi. Jadi rohib-rohib Yahudi itu hadirin, kalau mereka melakukan peribadatan seperti itu, jadi tutupin semua Allah. Nah kemudian kalau misalkan kita terpaksa pakai selimut, posisi tangan itu di luar dari selimut itu. Jadi jangan berada di dalam selimut itu. Misalkan begini, ini paksa betul karena saking dinginnya, Pak. Karena kadang kita ini kan dingin sekali. Kalau orang Arab itu, Pak, yang di pengembara itu kan serbanya itu kan panjang-panjang, Pak. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah. Kalau memang karena melawan rasa dingin yang luar biasa, maka posisi tangan jangan berada di dalam selimutnya. Posisi tangan berada di luar selimutnya. Allahu Akbar. Masuk ke sini selimutnya. Nanti pada waktu sujud pun kedua tangannya nampak. Jangan tertutup oleh kedua selimut. Itulah posisi iq'a'. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah anis sadl. Apa anis sadl itu hadirin? Sadl itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah duduk yang posisi pantat itu berada di atas betis, sedangkan kedua kakinya itu naik ke atas. Jadi posisi kedua kaki begini, ini betisnya, kemudian pantatnya duduk di antara betis itu. Posisi tangannya kadang berada di paha, kadang di tanah, tapi yang lebih masyhur posisi tangannya di bawah. Posisi duduk seperti itu
dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya kenapa? Sadel itu Pak, sadel itu alasannya karena menyerupai duduknya anjing, gitu loh Pak. Jadi posisi kakinya begini, pantatnya di atas di sini, kemudian dia duduk, tangannya berada di atas tanah. Ini nggak boleh. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang kembali adalah al-kaf. Apa al-kaf itu hadirin? Kaf itu hadirin adalah pada saat sholat sibuk menyibakkan rambutnya karena khawatir menutupi keningnya, atau sibuk memperbaiki serbannya sehingga untuk menyelempangkan baik itu dari arah depan maupun dari arah samping. Jadi seyogyanya hadirin begini Pak, sholat itu hadirin, sholat itu posisi kita ini benar-benar nggak terganggu dengan apapun gitu loh Pak. Betul-betul kita ini hanya fokus untuk bacaan dan gerakan saja. Jadi hadirin, kadang ada orang yang sudah rambutnya panjang, ketika kemudian mau sujud, maka kemudian terhalang itu. Akhirnya asal setiap sujud dia nyibakkan rambutnya. Asal setiap sujud, ini kan kemudian konsentrasinya terpecah ke situ. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya seyogyanya kalau memang rambut itu panjang, jangan tidak memakai songkok, walaupun songkok apapun. Nah, pakaian songkok itu tidak ada aturan baku dalam kaidah Islam. Apakah songkoknya itu harus warnanya putih atau songkoknya itu harus berwarna hitam? Nggak ada aturannya, nggak diatur secara baku gitu loh maksudnya. Makanya hadirin, hati-hati dengan gangguan seperti itu. Kemudian termasuk misalkan Bapak memakai serban, yang kemudian ketika kita rukuk serbannya jatuh, kemudian Bapak betulkan lagi, sujud jatuh lagi, betulkan lagi. Ini mengganggu daripada fokus kita sholatnya. Bahkan kalau di Mekah itu Pak, ya kan, ini mohon maaf, itu posisi mikrofon imam saja itu kan bertingkat itu kan. Padahal di sana misalkan kalau pakai yang begini kan wireless gitu yang juga bisa itu. Ya mungkin, ini hanya harapan saya Pak, mungkin apakah kemudian kalau dengan yang seperti ini fokusnya imam kemudian terganggu, ataukah kemudian kalau yang ini nanti kalau kabelnya itu nyangkut imamnya jadi terganggu sehingga terpecahlah kekusukannya. Wallahu a'lam. Maka kita seyogyanya itu hadirin memang ketika kita mau sholat tidak sibuk dengan hal-hal yang bisa merusak feel, rasa kekusukan kita. Nanti termasuk ada Pak larangan yang lain sebagainya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, larangan ini apakah kemudian jatuh ke batal, haram atau makruh, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau batal asal rukun dan syaratnya itu terpenuhi dan tidak ada hal yang membatalkan dilakukan, maka tetap sah kalau mal sah-sahnya. Tapi kan tadi di awal kita memang ingin sholat kita ini menjadi sholat yang istimewa, kan itu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang dilarang lagi adalah, nah kalau ini jelas nggak mungkin Pak ya, yaitu wa anil ikhtisor wa anisolbi. Ikhtisor dan solbi itu, kalau ikhtisor itu berkaca pinggang, jadi beginilah. Nah ini jelas nggak mungkin kan kalau kita. Makanya guru kita dulu kiai kampung itu kan begitu Allahu Akbar udah nggak usah kemana-mana gitu loh Pak ya. Makanya kalau begini aja nggak boleh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, solbi itu adalah
kayak posisi istirahat di tempat gitu loh Pak. Jadi tangannya ke belakang, kemudian sikunya agak mengembang. Nah itu namanya solbi. Dua perkara ini saya kira tidak perlu dibahas, karena insya Allah kita tidak melakukan itu karena kedisiplinan dulu ustadz kita yang telah mengajarkannya. Nah yang perlu dipahami adalah mufasolah. Mufasolah itu apa hadirin? Begini, mufasolah itu hadirin, ada yang memang seharusnya dihindari, bersambung gitu loh. Mufasolah itu adalah antara gerakan dan bacaan terus bersambung. Ada dua bagi imam, dua bagi makmum, dan satu bagi keduanya. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk imam tidak mufasolah, tidak menyambung antara takbiratul ihram kepada al-fatihah. Meskipun itu sholat tarawih, dan meskipun pada sholat tarawih ataupun sholat sunnah Anda tidak membaca doa iftitah. Jadi kalau imam begini, Allahu Akbar, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak membaca iftitah, tapi berikan jeda di mana nanti makmumnya bisa masuk untuk bertakbiratul ihram. Allahu Akbar, berhentilah sejenak gitu loh, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, makmum belum sempat takbir, imamnya sudah takbir, sudah al-fatihah. Jadi mufasolah itu antara takbir dengan al-fatihah, itu harus dipisahkan bagi imam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, antara rukuk dengan bacaannya, begitu juga dengan sujud dan sebagainya. Jadi begini Pak, yang ideal itu begini Pak, ini untuk para imam dan kita untuk pelajari Pak. Mulai dari takbir dulu, Allahu Akbar. Makmum itu seyogyanya jangan mufasolah takbir dengan imam. Mufasolah takbir dengan imam itu bagaimana? Imamnya belum selesai takbir kita sudah masuk gitu loh. Tunggu dulu, imamnya itu biar selesai takbir dulu, Allahu Akbar, baru kemudian makmum Allahu Akbar. Nah imam tidak menyambung antara takbiratul ihramnya dengan al-fatihahnya. Tunggu sejenak, kemudian baca al-fatihah, ya kan? Waladhdallin, amin, selesai. Begitu selesai amin, itu imam seyogyanya tidak langsung menyambut dengan bacaan Qur'annya, tapi berikan kesempatan kepada makmum untuk sepakat menyelesaikan, atau paling tidak sudah membaca al-fatihahnya, meskipun nanti disambung dengan surat baru dapat separuhnya. Tapi kalau bisa berikan kesempatan untuk itu. Makanya imamnya nanti jangan terlalu panjang-panjang di dalam membaca suratnya. Jikalau memang makmumnya tidak terbiasa untuk seperti itu, gitu Pak. Jangan dipaksakan. Termasuk mohon maaf, surat sajadah pada waktu sholat subuh di hari Jumat itu kan panjang. Itu kan sunnah, betul. Itu sunnah, tapi itu panjang. Kalau memang jamaah belum kuat, pakai dulu yang sekiranya orang itu mau masuk ke masjid seneng, itu dulu Pak, itu dulu. Tapi kalau memang sudah terkenal kemana-mana bahwa masjid itu setiap Jumatnya surat sajadah, bahkan para makmumnya juga semangat ke masjid tersebut, ya jangan ditinggalkan gitu loh Pak, sholat sajadah. Karena kadang ada beberapa makmum juga yang pada hari Jumat memang sengaja mencari sholat subuh
yang bacaannya adalah surat sajadah, memang ada yang memang khusus mencari itu. Tapi ada juga yang ini hari Jumat, kalau ke masjid itu terlalu panjang, dalam pindah aja ke masjid sana. Ada juga yang begitu, gitu loh Pak. Jadi tengok, kalau memang jamaahnya banyak di situ, berarti terbiasa memakai surat sajadah, jalani terus. Kemudian dari selesai baca surat, jangan langsung turun rukuk Pak. Tapi ada mufasholahnya, ada jedanya. Kalau langsung mufasolah nanti, lakum dinukum waliyadin, berhenti sejenak baru rukuk. Begitu rukuk pun hadirin, jangan mufasolah. Rukuk yang mufasolah bagaimana? Begitu turun langsung kita baca subhanarabbil azimi wa bihamdi, subhanarabbil azimi wa bihamdi, langsung begitu. Jeda dulu sebentar. Begitu jeda baru baca subhanarabbil azimi wa bihamdi, subhanarabbil azimi wa bihamdi. Jadi antara perpindahan rukun dengan bacaan itu kesempurnaan rukun, ada tumak ninahnya di situ. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mufasholahnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makmum jangan kemudian juga menyambung salam imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, tunggu dulu. Nah gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan makmum assalamualaikum, kita assalamualaikum, bagaimana Pak Ustadz? Boleh enggak? Asal imamnya sudah sampai assalamualaikum selesai, kemudian dengan kumnya kita duluan imamnya, sah sholatnya. Saya ulangi Pak, biar paham, biar enggak salah ini. Asal kalau misalkan mau mufasolah atau terpaksa Bapak menyambung, asal imamnya sudah kum, kemudian kita belum selesai sampai bacaan kum, maka itu masih dikategorikan sah sholatnya. Misalkan begini, imam, assalamualaikum warahmatullahi, kan itu Pak ya. Nah mohon maaf, sebelum sampai warahmatullah, bukan kum, karena tadi kalau disambung, kalau kum itu ketika assalamualaikum gitu aja, itu kan cukup batasan minimal. Tapi kalau disambung sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, assalamualaikum warahmatullahi, kan itu Pak. Nah begini, kalau kita mau mufasolah pada saat ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, lohnya imam dengan kalimat lohnya makmum duluan imamnya, ini masih sah. Sama dengan takbir tadi Pak, Allahu Akbar, asal barnya imam dengan barnya makmum masih duluan barnya imam, sholat makmumnya sah. Makanya hadirin, untuk menghindari tidak mendahuluinya makmum masuk ke sholat, jangan mufasolah, tunggu dulu makmumnya, imamnya takbir dulu. Begitu juga nanti pas salam, tunggu dulu imamnya biar selesai dulu salamnya. Yang kadang terjadi, begitu imam assalamualaikum, yang belakang sudah assalamualaikum, sudah berangkat berdiri gitu loh. Nah ini hadirin kan macam anak-anak aja gitu. Jadi ketika imamnya assalamualaikum warahmatullahi, baru kita kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita kemudian. Ini posisi salam. Dari salam yang pertama menuju salam yang kedua jangan mufasolah. Apa? Harus ada jedanya sedikit di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada jedanya di tengah. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini Pak, ini yang termasuk mufasolah imam dan makmum. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang dilarang lagi adalah sholatul hakim wa sholatul hakim.
wa sholatul hazik. Nah gini Pak, yang pertama hakin, hazik dan hakin itu Pak, seyogyanya Anda masuk sholat itu yang pertama jangan menahan air kencing dan jangan menahan buang air besar termasuk kentut, dan jangan saat sholat dalam keadaan marah atau galau, karena ini tidak akan khusyuk gitu loh Pak. Jadi bagaimana Pak Ustadz, kan ada hadis ketika Anda marah maka berwudulah, ketika masih marah maka sholatlah, kan begitu. Terus bagaimana kaitannya ini? Begini hadirin, Anda wudu kalau posisi masih marah betul Pak, jangan langsung sholat, duduk dulu, karena pada waktu masih marah kencang sholat nggak khusyuk, duduk dulu. Karena nanti fungsinya sholat itu adalah sebagai istighfar kita, mohonan ampun kepada Allah dan meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah gak sampai sholat baru wudhu saja Pak, insya Allah marahnya sudah reda. Nah kemudian yang ketiga, yang kedua dan ketiga, menahan air kencing. Bahkan kalau di luar dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi atau Imam Maliki, itu batal sholat seseorang apabila sebelum sholat dia sudah menahan hadas kemudian sholat, batal sholatnya, karena pasti nggak akan khusyuk. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'iyah itu makruh tanjih, makruh yang sangat dibenci Pak. Kenapa? Karena merusak konsentrasi dan khusyuk kita. Maka seyogyanya bagaimana? Kencing dulu. Jangankan itu Pak, ini ada satu hadisnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hadara asya'u, ketika masuk waktu malam, kemudian wa uqimati shalah, dan mau didirikan salat, fa'da'u bil asya', maka dulukanlah makan malam itu ketika sudah disediakan, illa ayadika al waktu, kecuali sudah mepet waktu sholatnya. Bapak mau waktu sholat isya ini Pak, ya kan, ngobrol-ngobrol sama kawan, ya kan, lapar, kemudian pesan makanan, ya sudah tahu tinggal 1/4 jam kayak pesan makanan gitu deh. Ya karena lapar kan gitu. Begitu pas mau adzan isya muncul makanan itu Pak, sepakati saja mau makan dulu atau sholat dulu. Kalau mereka kemudian sepakat sholat dulu, tutup sholat Pak. Tapi kalau tidak, udahlah kita makan dulu. Ini kita punya pilihan. Dan kalau memang perutnya lapar, justru sebaiknya malah sholat dulu. Jadi pada waktu sholat tidak menahan rasa lapar, gitu loh Pak. Jadi tidak menahan rasa lapar atau tidak terangan-angan terhadap makanan itu. Ini bronkos, gulai, soto, kopi sudah siap. Dengar adzan karena imannya lagi ngejos, meskipun lapar tinggalkan ke masjid sampai sholat Allahu Akbar. Muka-muka jangan dimakan kucing lah itu tadi, ya kan, itu Maria kemana-mana akhirnya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya hadirin, ini besok masih ada Bapak hal yang berkaitan dengan beberapa yang ada di dalam larangan sholat dan beberapa perkara yang datang dari setan. Hadirin, singkatnya begini, simpelnya, sholat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita jangan sampai ada sesuatu yang membuat beban, yang membuat pikiran kita kemudian lari dari fokus dari sholat kita. Fokus kita tidak lagi di sholat. Itulah yang kemudian mengganggu daripada kekhusyukan kita. Nah hadirin, maka yang mengganggu itu ditinggalkan dan kita singkiri. Hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.